Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu hadis Rasulullah yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah berwasiat kepada kita umatnya untuk melakukan satu sholat sunat yang fadilahnya begitu besar dan manfaatnya bukan untuk akhirat saja tapi untuk kehidupan dunia. Bahkan ketika kita membuka kitab-kitab ulama yang membahas tentang hadis ini, hampir semua ulama kita sepakat bahwa ini adalah sholat sunat, sebenarnya merupakan sholat sunat hadiah untuk umatnya Rasulullah. Tapi sholat ini terbatas sekali waktu untuk kita laksanakan. Dari sekian banyak sholat sunat, kalau kita membuka hadis ini, ternyata inilah sholat sunat Nabi 4 kali bersumpah di dalamnya. Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, jarang sekali ada hadis Rasulullah bersumpah sampai berulang. Biasanya hanya bersumpah 1 kali. Tapi dalam masalah ini, sholat sunat ini, Rasulullah sampai 4 kali bersumpah untuk hadis ini. Makanya kepada seluruh jamaah sekalian, saya mewasiatkan semoga kelak kita diberikan umur yang panjang untuk bisa melaksanakan sholat ini. Sholat ini hanya dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, dan itu waktunya hanya pada bulan Syawal. Selain bulan Syawal kita tidak boleh laksanakan. Pas masuk 1 Syawal kita sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat ini, dan pas selesai bulan Syawal kita sudah tidak boleh melaksanakan. Walaupun kita laksanakan sholat itu sudah tidak sah kalau kita laksanakan di luar dari bulan Syawal. Sholat ini disebut dengan sholat sunnah utaqah. Sholat sunnah utaqah ini sebenarnya adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebanyak 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, dan boleh dilaksanakan pada malam hari, juga boleh dilaksanakan pada siang hari. Untuk sholat ini ditentukan bacaan surahnya. Sesudah membaca suratul Fatihah, itu kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, dan itu tidak boleh diganti. Mulai rakaat pertama sampai rakaat ke-8 surahnya semua adalah surah Al-Ikhlas, dan setiap 1 rakaat itu 15 kali membaca surah Al-Ikhlas. Makanya ketika sholat ini dikerjakan di siang hari, hendaknya kita masukkan pada sholat sunnah duha. Kerjakan di waktu duha, kita niatkan sekaligus sholat sunnah duha, sekaligus sholat sunnah utaqah. Kalau kita masukkan pada laksanakan pada malam hari, kita niatkan sholat tahajud sekaligus sholat sunnah utaqah. Karena waktu itu boleh kita laksanakan siang ataupun malam. Makanya ulama kita mengatakan cukup memasukkan saja pada sholat sunnah. Karena sholat sunnah Bapak Ibu sekalian itu boleh 2 niat, 1 pelaksanaan. Misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid yang digabungkan niatnya dengan sholat sunnat qabliyah, itu boleh. Jadi kalau kita datang ke masjid melihat waktu tinggal 2 atau 3 menit, kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, maka qabliyah, maka
kita hendaknya banyak melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Cukup laksanakan itu, kemudian niatkan 2 sekaligus sebagai sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, sholat sunat utaka ini apa padilannya? Rasulullah berwasiat dan dia bersumpah bahwa siapa yang melaksanakan sholat sunnah utaka di bulan Syawal ini, maka ketika orang itu memiliki penyakit dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu, dia sudah berobat dan tidak bisa sembuh, maka hendaknya dia melaksanakan sholat ini. Karena selama masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan, maka orang itu akan mengobatinya. Saya laksanakan sholat ini terus terang Pak, mudah-mudahan ini bukan riya, tapi saya laksanakan sholat ini sudah 18 tahun lamanya. Tahun pertama sampai ketiga itu masih biasa-biasa. Artinya saya belum mendapatkan keistimewaan dari sholat ini. Tapi setelah 5 tahun lebih sampai tahun ini, saya itu tidak tinggalkan dan saya selalu mewanti-wanti sholat ini. Dan sholat ini walaupun kita tidak sempurna 1 bulan melaksanakan, tidak masalah. Kalau kita hanya laksanakan 7 kali atau laksanakan 10 kali, itu tidak masalah, karena itu adalah sholat sunnah. Bukan mutlak harus setiap hari dilaksanakan. Cuma afdalnya kalau kita mampu laksanakan setiap hari. Kenapa? Kalau Rasulullah mengatakan ketika orang itu punya penyakit dan tidak bisa disembuhkan, maka laksanakan sholat ini. Selama masih ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkan, maka itu yang akan menyembuhkan. Ternyata saya mengalami sendiri dan ini hampir tidak masuk akal. Saya beberapa kali itu termenung memikirkan bagaimana caranya bisa seperti itu. Ketika bulan 11 yang lalu, saya kena satu penyakit, dapatkan dari sholat itu. Dan akan ada keistimewaan-istimewaan yang bisa kita dapatkan dari sholat ini. Saya bertanya kepada beberapa ulama, termasuk Guru Tasinur. Kemarin di bulan 12 saya ketua Guru Turmusi di Lombok. Saya juga bertanya ke beliau, ternyata beliau mengamalkan. Dia mengatakan sholat itu sebenarnya sholatnya para ulama. Itu penting untuk diamalkan. Jadi itu wasiat beliau. Jadi seorang dai, seorang penceramah, lakukan itu. Kenapa? Karena engkau akan diberikan ilmu khusus oleh Allah. Makanya hanya kalau kita bagi-bagi Pak, tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Kalau kita punya utang yang susah untuk dilunasi, lakukan ini. Dan minta berkahnya, jangan minta pahalanya. Kadang-kala kita minta pahalanya, jangan. Pahala itu nanti di akhirat. Kita hanya mengatakan, dengan berkah dari sholat ini ya Allah, berikan aku keistimewaan atau bebaskan aku dari ini. Itu kuncinya. Sama dengan orang bertawassul dengan amal baik. Kalau kita bersedekah bisa dipakai bertawassul itu Pak. Sedekah itu bisa dipakai bertawassul. Ketika sudah tidak ada yang bisa menolong kita, gunakan amal ikhlas sebagai tawassul. Artinya apa? Itu bisa memberi syafaat. Tapi sedekah yang tersembunyi, bukan yang nampak. Kalau sedekah, saya sering mengatakan begini. Kalau kita bawa mobil, belilah bensin 1 liter, masukkan ke dalam kursi mobil, kemudian tutup rapat di botol aqua. Kemudian masukkan ke kantong plastik, baru simpan di jok mobil. Ketika kita bawa mobil, kemudian ada orang dorong motor karena kehabisan bensin, silakan ambil kemudian kasih itu. Itu menjadi amal ikhlas Pak. Kenapa? Menolong orang yang dalam kesusahan. Itu besar sekali pahalanya. Apalagi kita tidak tahu siapa orangnya. Biasa kan begitu. Tengah malam ada orang dorong motor karena kehabisan bensin, kita kasih uang 100.000. Itu tidak ada manfaatnya, tetap dia dorong motornya. Tapi kalau kita kasih bensin, itu bisa dia tidak mendorong motor. Bahkan di kampung sering kita melihat orang kehujanan sampai bersama istrinya dengan anaknya karena kehabisan bensin di tengah jalan. Dan yang kedua hikmahnya, ternyata beruntung mengatakan, ulama kita mengatakan, siapa yang melakukan itu mobilnya tidak akan kena musibah. Saya punya satu resep itu Pak Bu, sampai hari ini betul terbukti. Ketika membeli bensin di Pertamina itu saya tidak pernah mengatakan isi 100.000, isi 50.000, tidak pernah. Itu wasiat ulama. Selalu saya dikasih tahu sama guru, kalau kau isi bensin kendaraanmu nak, kasih tahu saja Pertamina bilang kasih full atau isi saja. Jangan mengatakan 100.000. Kasih tahu saja bilang isi full. Jadi saya itu di Pertamina begitu biasa. Kasih full. Kalau kita bilang kasih full, pasti tidak pas itu Pak. Pegawai Pertamina itu pintar. Iya, biasa kasih lebih sedikit, sudah full sebenarnya, tapi dia tindis lagi sedikit supaya lewat. Lebihnya itu diambil. Dan itulah yang diinginkan ulama kita. Lakukan itu supaya ada sedekahnya. Dia mengatakan begini,
kendaraan yang kau isi bensin dan selalu ada sedekahmu ketika engkau mengisi bensin, maka biar dibakar kendaraan itu tidak akan terbakar. Itu sudah dilindungi itu. Dan ini wasiat salah seorang waliullah dan saya amalkan, dan betul Pak. Dan betul sekali. Saya punya kendaraan itu terbakar, itu saya parkir karena mobil Kijang yang di rumah itu bocor tangki bensinnya. Saya parkirlah di dekat pinggir jalan, kemudian saya masuk ceramah. Orang bakar sampah itu di belakang mobil, kemudian sampai masuk ke bawah mobil itu. Bensin menetes itu dia tidak terbakar, padahal itu bensin selalu menetes. Nanti saya lihat asap itu di api, baru saya lompat keluar itu. baru saya ceramah, baru makan kue, langsung saya lompat keluar. Kenapa? Karena melihat ada asap. Saya bilang ini pasti mobil yang terbakar. Tapi setelah saya keluar, ternyata api itu menyala, tapi dia tidak membakar mobil, hanya menyala, dan itu bensin tidak meletus di bawah. Nanti saya tidak sadari itu, nanti sampai di rumah saya berpikir, oh mungkin ini hikmahnya, bahwa ketika engkau mengisi bensin selalu mengatakan isi full. Bisa begitu Pak. Tapi pernah juga kena satu kali musibah. Saya bawa celana, pergi celana itu di salah satu kampung namanya Parepare. Saya pergi Serat Miraj. Saya pakai celana hitam karena di rumah itu ada 2 celana hitam. Satu yang ada uang saya isi di situ sama dompet, satu tidak ada karena celana itu saya pakai dari pondok. Yang karena saya buru-buru, saya ambil yang tidak ada dompetnya. Pas masuk di Pertamina langsung saya bilang isi full. Itu masih motor Mio saya itu. Setelah diisi full baru saya cari. Astaga, ini uang tidak ada. Saya periksa itu celana. Ternyata bukan celana yang ada uang di dalamnya. Saya melihat keliling itu ada ke orang yang saya kenali di sini atau tidak ada. Ternyata tidak ada. Saya itu cuma teringat salah satu wasiat ulama. Baca ini ketika engkau kehabisan uang. Cukup baca 1 kali. Ambil biar sampah kau ambil atau kertas. Waktu itu saya tidak, istilahnya tidak percaya. Saya sudah periksa saku tidak ada isinya. Saya ambil tisu itu di tas sampah kering Pertamina, kemudian saya lipat. Baru saya masukkan ke saku. Baru saya baca itu. Ya Kudus sa'atinil fulus faman adani fahuwa mamfus bi barakatil Habib Abdullah Ali terus. Baru saya tarik, ternyata itu berubah menjadi uang 50.000. Dan saya ulang waktunya pulang tidak mau jadi. Saya bilang kalau ini jadi, wah ini lebih enak ini. Ternyata tidak bisa jadi. Tapi pada saat itu jadi. Sampai pegawai Pertamina itu selalu melirik saya begini karena saya ambil tisu. Itu kemudian saya masukkan, kemudian tarik. Tapi kemungkinan pegawai Pertamina itu sudah sadar bahwa orang ini tidak bawa uang. Karena saya sudah kasih tarik semua itu kantong keluar apa. Saya periksa baru, saya sudah keringatan itu baru putar-putar mencari orang. Pegawai Pertamina juga cuma diam-diam melihat saya. Tapi saya ke tempat sampah hanya mengingat wasiat ulama. Ketika engkau kehabisan uang dan sama sekali tidak ada yang bisa kau tempati untuk mengambil, cukup mengambil kertas atau daun-daun atau sampah. Masukkanlah ke dalam sakumu, kemudian kau baca ini. Insya Allah, Allah akan menolong itu. Jadi saya baca itu Pak. Dihafal ini baik-baik ya. Kalau tidak hafal mahal-mahal. Bacanya ya Kudus sa'atinil fulus faman adani fahuwa mamfus bi barakatil Habib Abdullah Ali terus. Sudah hafal? Tidak hafal, mohon maaf kalau tidak hafal. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.